Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah online. Kami adalah gereja ICA, Jemaat Indonesia yang ada di Hong Kong. Senang sekali boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara di tengah-tengah minggu. Harapan kami, ibadah ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah minggu ini, di tengah-tengah aktivitas saudara, pekerjaan saudara, perencanaan saudara. Kiranya kita boleh disatukan dalam Roh Allah dimanapun saudara berada. Melalui pujian, melalui firman Tuhan, kita boleh dikuatkan kembali, dihibur kembali bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita setiap saat, tidak hanya hari Minggu. Amin, saudara. Mari kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Boleh luangkan waktu 1 jam di muka ini. Mari kita boleh bersama-sama boleh memuliakan Tuhan kita. Dan saya percaya Roh Allah akan menyegarkan kita. Yang susah akan dihiburkan, yang mengalami sakit akan disembuhkan, karena ketika Roh Allah ada, kuasanya ada. Ketika Yesus ditinggikan, namanya ada kuasanya dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkat fisik, makanan Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan, berkat pekerjaan Tuhan, berkat yang Kau berikan kepada kami tidak pernah habis Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus akan memberkati kami, karena Engkau Allah yang menyayangi kami sebagai anak-anak tebusan daripada darah Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, saat ini kami akan bersama bersekutu dalam ibadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, ketika nama-Mu ditinggikan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu akan datang, hadirat-Mu akan memenuhi kami, hadirat-Mu Tuhan akan kami alami di dalam segala kepenuhan kuasa Roh yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, agar kami Tuhan, walaupun tempat kami berbeda Tuhan, kami boleh merasakan, mengalami kuasa daripada hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Saudara, mari kita beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita bertemu pada tengah minggu hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Jangan pernah lelah bekerja bersama dengan Tuhan, karena Roh Kudus akan selalu memberi kekuatan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang penting kita selalu mengandalkan Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, haleluya. Allah pasti sanggup melakukan segala perkara. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan sebuah pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Sana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana.
alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus. Biarlah bumi dan surga terus menyanyikan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah bumi dan surga terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hosana bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya Yesus. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya, saya percaya kita semua sudah disegarkan. Saya percaya dan sungguh kuasa Tuhan akan ada dalam kehidupan kita ketika kita boleh menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, mari kita buka hati kita siap dengan firman Tuhan hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah mencari yang hilang. Nah, saudara, kita sering kehilangan barang ya, kehilangan yang sangat kita perlukan, walaupun tidak berharga, tetapi itu sangat kita perlukan. Kita kehilangan kunci, kita kehilangan HP ya, walaupun HP sudah dijual sudah tidak berharga, tetapi informasi, memori dan sebagainya ada di sana. Nah, saudara, mungkin juga kita kehilangan seseorang yang kita sangat kasihi ya. Kadang ada juga ibu-ibu yang tiba-tiba kehilangan anaknya di mall gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Kita akan panik, kita akan sedih, kita berusaha mendapatkannya karena ada nilai di sana. Demikian saudara dalam kehidupan kita. Tuhan mencari setiap manusia yang sungguh-sungguh bernilai berharga di mata Tuhan. Dia mencari yang hilang. Dan semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat manusia yang terhilang. Dan Tuhan mencari yang hilang. Saudara, saya akan ambil bacaan firman Tuhan hari ini dalam Lukas 15 tentang domba yang hilang, domba yang tersesat, domba yang nggak tahu kemana. Nah, kita melihat perumpamaan diberikan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya dalam Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan tentang barang atau sesuatu yang hilang. Pertama tentang domba yang hilang, domba yang sesat.
Yang kedua, koin yang hilang. Yang ketiga, anak yang hilang. Cerita anak bungsu yang tersesat. Saudara sekalian, mengapa Tuhan sampai memberikan 3 perumpamaan tentang sesuatu yang hilang? Ini berarti Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh mencari yang hilang. Yang hilang itu berharga di mata Tuhan. Yang hilang itu yang diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan mencari yang hilang. Nah, di dalam Lukas 15 ayat 3-7 mengatakan, lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, orang Farisi dan ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nah, saudara sekalian, ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ketika Dia duduk bersama ahli Taurat, orang Farisi. Ya, Dia memberikan perumpamaan ini dengan tujuan, dan kita akan melihat banyak tujuan daripada firman Tuhan ini, baik pada waktu itu dan juga pada waktu sekarang buat kita sebagai domba-domba yang sudah diselamatkan dan kadang-kadang kita tersesat. Dan bagaimana kita sebagai domba yang benar, dikatakan firman Tuhan, kita juga bisa melihat bagaimana gembala itu mencari domba. Nah, saudara sekalian, kenapa Yesus memulai dengan perumpamaan tentang gembala dan domba? Itu berdasarkan kehidupan di daerah Timur Tengah. Nah, saya membaca suatu cerita ataupun gambaran tentang gembala dan domba di Timur Tengah. Nah, ketika seorang gembala yang menggembalakan kawanan dombanya, dia menghitung, ya itu karena harta mereka. Dia merawat, dia memberi makan, dia menjagai, dan ketika ada satu yang hilang, ya pasti dia akan mencari. Dan bagi domba yang hilang, ya domba itu terkenal dengan sebagai makhluk yang lemah, ya. Dia tidak bisa membela dirinya, yang hanya bisa dilakukan adalah mengeluarkan suaranya saja. Nah, ketika domba itu tahu dia bahwa tertinggal, dia terlalu jauh mengembara sendiri, berarti dia tersesat, dan dia akan mencari semak-semak atau di balik batu, dan dia akan tinggal di sana ketika dia tahu dia tersesat, dan dia menunggu gembalanya untuk datang. Dia mengeluarkan suara sehingga gembalanya mengenal suara domba itu, dia akan mencarinya. Nah, sampai dia ditemukan, dia belum keluar. Nah, dan ketika dia ditemukan, gembalanya pasti senang, dia membawanya kembali karena itu harta miliknya. Nah, kenapa saudara domba itu akan bersembunyi dan sang gembala harus segera mencari dombanya? Karena di padang gurun di daerah Timur Tengah itu banyak binatang buas yang akan mencari mangsa binatang, terutama domba-domba yang sehat, yang gemuk, dan yang tersesat sendirian tanpa pembelaan, tanpa perlindungan. Sang gembala dengan tongkatnya akan datang. Kalau ada beruang atau singa yang ada di sana, dia akan mengusir dan menyelamatkan dombanya. Saudara, perumpamaan ini diberikan oleh Yesus untuk menggambarkan bahwa Dia datang untuk mencari yang terhilang. Yesus ingin menggambarkan, ini adalah tema besar daripada ketiga perumpamaan ini, yaitu tentang hati Bapa, hati Allah yang penuh dengan kasih untuk mencari yang terhilang. Tetapi kita harus tahu, bukan hanya untuk menyatakan tentang kasih Bapa bagi yang terhilang. Ya, bagi yang terhilang, saudara, kita terhanyut oleh dunia, terhilang, dan Allah sebagai gembala pencipta kita, Dia secara aktif mencari kita. Tetapi bukan itu saja, firman Tuhan ini, perumpamaan ini diberikan juga kepada kita, bagi kita sebagai domba-domba. Kita punya peran juga agar kawanan domba tetap bersatu, dan kita harus memiliki sikap juga bagaimana kita juga
bisa membawa kembali domba-domba yang tersesat kepada gembala yang agung itu. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin ada teman-teman kita yang sudah tersesat, mereka membiarkan diri disesatkan oleh dunia, terhanyut oleh dunia, dan tidak masuk lagi dalam kawanan domba, dalam persekutuan orang percaya. Ada orang yang sengaja menyesatkan diri, meninggalkan karena satu dan lain perkara, meninggalkan kawanan domba umat Tuhan. Nah, disinilah Tuhan juga ingin memberikan contoh buat kita, agar kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dalam kawanan domba peliharaan Tuhan, kita juga harus memiliki sikap untuk mencari terbeban, karena kasih Bapa itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, ada dua tujuan, saudara, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus memberikan perumpamaan ini. Yang pertama, berdasarkan firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Inilah tujuan daripada Yesus memberikan perumpamaan ini sampai 3 kali. Dia ingin apa, saudara? Menunjukkan tanggapannya kepada sikap orang Farisi. Yang kedua, dia ingin menunjukkan hati Allah, Yahweh kepada mereka. Saudara, mengapa, saudara? Dikatakan ketika Yesus bergaul dengan orang-orang yang mungkin di luar daripada kehidupan sosial, ya, orang berdosa, orang yang mengalami sakit, penyakit, yang bagi bangsa Israel pada saat itu merupakan manusia kelas 2. Karena mengalami hukuman Tuhan, karena mereka tidak layak. Dan disitulah ketika Yesus bergaul dengan mereka, berbicara dengan mereka, menunjukkan kedekatan dengan mereka, kehangatan kepada mereka. Mereka tidak suka. Mereka inginkan Yesus adalah seperti mereka, seperti ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan. Dari kitab Musa sampai semuanya, agar mereka memiliki Yesus sebagai bagian daripada mereka. Saudara, Yesus dalam hal ini ketika dia ingin menunjukkan hati Bapa, berarti dia ingin menunjukkan tujuan dia datang. Dia ingin menunjukkan kemunafikan mereka yang mengetahui hukum Taurat, yang mengetahui hukum kasih Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Saudara, di sini juga Yesus ingin menunjukkan, oh, beginilah hati Bapa. Sebenarnya Bapa itu mengasihi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang justru yang berdosa, yang dicari oleh Allah. Karena di sini Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa, orang yang terhilang, orang yang justru tidak layak di hadapan Tuhan, agar mereka kembali kepada Sang Pencipta, kembali di dalam tujuan Allah menciptakan manusia. Tetapi orang Farisi tidak suka. Di sini Tuhan kita memberikan perumpamaan ini, dan pada hari ini Tuhan juga memiliki tujuan buat kita. Apakah kita hari-hari ini kita rajin ke gereja, kita melayani, tetapi mata hati kita tidak bisa melihat orang-orang yang mungkin mengalami pergumulan dalam kehidupannya, kita menghakimi karena dosamu. Orang-orang mungkin mengalami sakit penyakit, kita menghakimi karena dosamu, karena kamu tidak taat kepada Tuhan. Kamu tidak taat kepada seluruh firman Tuhan. Jangan seperti orang Farisi, saudara. Allah masih mencari mereka yang mungkin dulu mengikut Tuhan, mungkin dulu mereka rajin ke gereja, tetapi mereka sudah terbawa, mereka sudah tersesat. Allah ingin membawa mereka kembali, karena Dia adalah gembala. Sudah demikian, kita harus juga tidak hanya jangan bersikap seperti orang Farisi, ya, sok rohani gitu ya, tetapi kita juga harus mendasari kehidupan kita dengan pengetahuan akan hati Bapa. Hati Bapa yang selalu rindu ingin membawa kembali, apalagi tanda petik bekas-bekas domba yang sudah diselamatkan tetapi sekarang sudah menyesatkan diri mereka pergi dari Tuhan. Apalagi mereka juga yang tidak pernah mengenal Tuhan. Ya saudara, itulah tujuan Yesus datang, untuk menyelamatkan mereka. Sehingga saudara dan saya, kita mengerti hati Bapa dan tujuan daripada perikop ini, cerita ini. Saudara sekalian, kita juga harus
belajar tentang apa yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di sini. Ada 3 pelajaran, saudara. 3 pelajaran berharga dari perumpamaan ini. Yang pertama, kita belajar kasih Allah adalah kasih yang mencari. Dalam perumpamaan gembala ini, saudara, itu menunjukkan gambaran Tuhan kita. Saudara, mencari yang terhilang menjadi prioritas, saudara. Menjadi prioritas karena itu berharga di mata Tuhan. Karena itu adalah ciptaannya, saudara. Ya, kita tahu ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama, Tuhan tidak mau kehilangan mereka. Tetapi karena dosa, mereka semua terusir daripada Firdaus, dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Dan Tuhan sebagai pencipta, Dia ingin yang terhilang itu kembali kepada Dia. Dia ingin bersekutu kembali bersama kita. Dia adalah gembala. Sudah dalam perjanjian lama, bangsa Israel begitu menggambarkan Yahweh-nya, ya, sebagai gembala. Para pemazmur juga menggambarkan gambaran Allah Yahweh itu sebagai gembala. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, saudara, demikian di dalam Mazmur 95 ayat 7 mengatakan, sebab Dialah Allah kita, dan kita umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Di dalam bagian lain, Yeskel 34 ayat 31 mengatakan, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian gambaran daripada Tuhan kita yang mengasihi kita. Gambaran daripada seorang gembala yang dari perjanjian lama sudah menggambarkan bahwa Dia gembala kita. Dan juga pada hamba-hamba Tuhan perjanjian lama juga menggambarkan Allah itu sebagai gembala. Gembala artinya menuntun, memimpin, dan melindungi. Dan kemudian ketika Yesus di dalam perjanjian baru juga mengatakan, akulah gembala yang baik. Sungguh, saudara sekalian, ketika Yesus saat ini sudah ada di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, Dia adalah gembala agung kita. Dia masih memimpin kita, Dia masih melindungi kita, Dia menginginkan kita agar tidak tersesat, dan sekalipun kita tersesat, kasih Bapa adalah kasih yang mencari. Kasih Bapa adalah kasih yang menginginkan kita kembali sebagai kawanan domba. Saudara sekalian, di dalam Lukas 19, beberapa pasal berikutnya, Yesus menunjukkan lebih lagi dalam setiap tingkah lakunya apa yang dilakukan adalah sebagai tugas daripada Bapa di surga untuk menjadi gembala, untuk mencari yang hilang. Lukas 19 ayat 5-8 bercerita tentang Tuhan Yesus bertemu dengan Zakius. Ayat 5 mengatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata, milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Disinilah Allah melalui Yesus menunjukkan bahwa Dia memiliki kasih yang mencari. Artinya Dia tidak menanti, tetapi Dia mencari dan mencari yang tersesat, yang terhilang, yang menyesatkan diri, yang menghilangkan diri. Saudara, kalau kita salah satu daripada mereka yang tersesat, anak domba yang hilang jauh dari kawanan domba, Allah saat ini mencari saudara. Dia mencari saudara. Dengarkan suara Dia, dengarkan Dia datang untuk menyelamatkan saudara, membebaskan saudara dari segala ancaman dan ketakutan saudara. Dia adalah Allah yang mencari dengan kasih-Nya, bukan dengan hukuman. Tongkatnya ada sebagai gembala, yaitu untuk melindungi saudara daripada si iblis. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, Dia mengirimkan anaknya yang terkasih, yang termulia, untuk datang
menjadi hina, menjadi manusia hanya untuk mencari yang tersesat. Tadi Yesus mengatakan, Anak Manusia datang untuk mencari yang terhilang. Yesus ada di sana, buktinya Zakius menerima keselamatan pada hari itu. Mungkin Zakius, mungkin kita juga, saudara, karena kita meninggalkan Tuhan, banyak perkara dosa yang kita lakukan, kita merasa tidak layak. Seperti Zakius, bukan karena dia pendek, saudara, tetapi karena dia merasa tidak layak di kerumunan orang pada saat itu. Sehingga dia naik ke pohon untuk melihat Yesus. Bisa saja dia cukup, mungkin banyak pengawal karena dia kaya, mungkin orang takut akan dia, ya, karena dia adalah pemungut cukai. Dia bisa saja ada di depan, tetapi karena merasa salah, merasa berdosa, dia hanya bisa memanjat pohon. Dan Tuhan datang pada hari itu untuk mencari dia, domba yang hilang. Dan keselamatan terjadi. Ketika domba Zakius itu ditemukan Tuhan, dikatakan dia menerima Yesus dengan sukacita, karena dia merasa sudah ditemukan, dipanggil oleh Yesus itu, Anak Manusia itu. Dan ada pertobatan dan ada pemulihan dalam kehidupannya. Yesus mengatakan keselamatan terjadi tidak hanya dalam kehidupan Zakius, tetapi di rumah itu. Berarti sekeluarga Zakius mendapat pemulihan. Sekeluarga Zakius ditemukan sebagai domba-domba yang terhilang, sekarang menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudara, salib Kristus adalah tanda untuk bagi mereka yang terhilang. Salib Kristus adalah kehidupan kita agar kita tidak tersesat lagi. Nah, saudara, saya membaca satu cerita di kota London, di Inggris, di tengah-tengah kota, dari zaman dulu, saudara, tahun 1000-an, didirikan satu tugu, ya, satu tugu di ujungnya ada salib. Tugu itu namanya Chasing Cross. Chasing Cross. Nah, ketika zaman sudah mulai berkembang, Chasing Cross ini merupakan seperti tanda ketika orang tersesat. Oh, itu Chasing Cross. Itu ada tugu, ada salib. Disitulah saya akan kembali. Nah, ada seorang anak terpisah dari orang tuanya. Dia menangis. Datanglah polisi. Mengatakan, anak, di mana alamat rumahmu? Saya antarkan. Di mana orang tuamu? Saya antar. Anak itu mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak ingat alamat rumahku. Polisi itu sedikit putus asa, bagaimana kita bisa menemukan alamat, bagaimana orang tuanya dan sebagainya. Kemudian anak itu berpikir, Bapak polisi, antarkan saya ke Chasing Post, ke Chasing Cross itu, dari sana saya tahu kemana saya pulang. Kemudian diantar ke daerah tugu Chasing Cross itu, anak itu sudah tahu pulang ke rumahnya. Saudara, Chasing Cross ini dalam kehidupan masyarakat London merupakan seperti tanda untuk arah kemana mereka akan pergi. Demikian dalam kehidupan kita. Kita ada Yesus sehingga kita tidak tersesat lagi. Kita ada salib Tuhan yang memelihara kita sehingga kita tidak kemana-mana lagi. Kita selalu akan kembali ke Chasing Cross kita, Yesus Kristus. Mungkin ada saatnya kita tersesat, saudara. Ingat, salib Kristus adalah tanda di mana kita harus kembali, tanda bahwa di situ ada perlindungan, tanda di situ ada keamanan. Saudara, saya ingin katakan bahwa Allah, kasih-Nya, salibnya adalah kasih yang mencari, kasih yang merupakan tanda. Salib Kristus menjadi tanda untuk kita kembali. Salib Kristus adalah tanda bahwa Allah masih mencari yang terhilang. Pelajaran berharga dari perumpamaan ini tidak hanya kasih Allah adalah kasih yang mencari, tetapi yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang menanggung. Perumpamaan tadi mengatakan ketika gembala itu menemukan satu dombanya yang tersesat, itu dikatakan dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Saudara, setelah dombanya ditemukan, mungkin bagi kita, ya, kita akan mengatakan, kamu domba yang nakal, kamu domba yang tidak tahu aturan, kamu rasakan sekarang. Tidak, saudara. Diceritakan oleh Yesus bahwa perumpamaan ini ketika gembala itu menemukan dombanya, diangkatnya, domba itu ditaruh di bahunya. Itu
menggambarkan kedekatan seorang gembala dengan dombanya. Artinya apa saudara? Dia ingin menunjukkan bahwa kasih Bapa di surga adalah kasih yang menanggung saudara. Ketika saudara tersesat, Tuhan mengerti saudara dalam ketakutan. Saudara takut akan iblis, saudara takut akan diterkam binatang-binatang buas sebagai domba yang mungkin lemah. Domba yang sudah letih menggembara, domba yang tersesat dan bingung dan takut. Tuhan datang ingin membalut luka saudara. Mungkin saudara terluka, saudara lapar. Tuhan ingin menyenangkan hati saudara. Diangkatlah saudara. Segala beban saudara Tuhan ingin tanggung saudara. Mungkin saudara kelelahan siang malam mencari jalan, tidak tahu saudara sudah lelah. Saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bisa-bisanya kita sendiri dan kita pergi daripada Tuhan. Kita menganggap diri kita kuat dan kita kemudian menemukan diri kita tersesat dan menjadi lemah dan putus asa tanpa pengharapan, bahkan mengalami segala kesusahan hati kita. Capek kita. Capek hati, capek mental. Saatnya Tuhan sebagai gembala, Dia ingin menunjukkan kasih-Nya yang menanggung segala persoalan saudara. Dia akan menggendong saudara. Dia akan menuntun saudara kembali kepada kawanan domba yang mungkin akan memberikan saudara kekuatan. Di dalam komunitas gereja Tuhan, kawanan domba Allah yang selalu dalam hadirat Tuhan, saudara akan mendapat kekuatan baru. Saudara akan menerima kekuatan saling menguatkan di dalam kawanan domba. Saudara, sang gembala memikul dan memulihkan dan memberikan perlindungan untuk saudara kembali dalam kawanan domba perlindungannya. Yesus mencari saudara dengan kasih yang menanggung. Saudara, yes, kita kadang-kadang didisiplin, tetapi lebih besar kasih Allah kepada kita dan Dia ingin membalut luka saudara. Jangan takut saudara, ketika saudara melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan sedang mencari saudara. Dia ingin mengangkat saudara di bahu saudara. Saudara angkat di bahu, rasanya akan nyaman dan enak saudara, seperti Allah sedang memeluk saudara di dadanya. Saudara, Mazmur 55:22 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang-orang benar itu goyah. Saudara sudah letih mengembara, saudara sudah menjadi takut dan putus asa karena tersesat, melepaskan diri. Tuhan ingin memelihara engkau kembali. Di dalam Matius 11 ayat 28-29 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban apa yang saudara pikul saat ini? Yesus adalah gembala. Dia ingin mencari saudara untuk menyatakan kasih-Nya yang menanggung dalam kehidupan saudara. Salib, Dia menanggung semua dosa manusia. Bagi kita yang sudah percaya, semua dosa kita sudah ditanggungnya. Saudara, jangan saudara mengatakan, saya sudah berdosa kembali, saya sudah tidak layak bagi Tuhan. Ya, kita harus dimurnikan kembali. Tetapi kasih Allah yang sudah menanggung semua dosa kita di kayu salib, yang menyelamatkan kita, sekalipun kita tidak layak diselamatkan. Terlebih saat ini saudara, ketika saudara adalah domba Tuhan dan sudah kabur, sudah berdosa di hadapan Tuhan, Dia ingin mengembalikan saudara ke dalam hadirat-Nya. Dan bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, Dialah Allah yang tidak menghukum saudara. Dia adalah Allah dikirim Tuhan, pencipta langit dan bumi, untuk mencari yang terhilang. Apakah saudara termasuk yang terhilang? Ya saudara, mungkin saudara mencari di dunia ini untuk jalan keselamatan saudara. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang dikirim ke dunia ini sebagai manusia untuk menanggung segala dosa manusia, dosa saudara yang tidak bisa saudara bayar. Hanya Tuhan sendiri yang bisa membayar dan menggantikan dosa saudara dengan pengorbanan. Dan Dia adalah Gembala Agung yang mulia, Yesus Kristus. Dia ingin menunjukkan kasih Bapa yang mencari
dan yang menanggung segala dosa saudara. Dia ingin menemukan saudara, biarkan diri saudara ditemukan, dan saudara tidak pernah akan takut dan putus asa lagi, dan saudara akan memiliki kehidupan di dalam kekekalan. Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan kita. Gembala sedang mencari kita semuanya. Haleluya. Pelajaran berharga dari perumpamaan ini, kita belajar pertama bahwa kasih Allah bagi mereka yang terhilang. Kedua, kasih Allah adalah kasih yang menanggung. Dan ketiga, kita belajar bahwa ada sukacita Allah atas mereka yang bertobat. Dalam perumpamaan ini, Yesus mengatakan ketika domba itu ditemukan, dikatakan bahwa orang berdosa itu kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, dikatakan ada sukacita di surga. Saudara, ketika gembala meninggalkan 99, itu berarti gembala yakin mereka dalam suatu ekosistem kehidupan kerajaan Allah yang di dalam hadirat Tuhan ada sukacita di sana, ada damai sejahtera di sana. Ketika ada satu orang bertobat, dikatakan sukacita itu ditambahkan dan surga bersukacita. Nah saudara, betapa kita juga harus senang dan bergembira, dan kita sungguh bersyukur ketika ada teman kita bertobat. Ya, ada orang bahkan musuh kita yang dulu berseberangan dengan kita, yang memusuhi kita dan kemudian bertobat. Ketika surga dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kegembiraan, apa alasan kita untuk tidak bersukacita? Amin saudara. Kita harus tahu mereka sudah masuk dalam kawanan domba, dalam pemeliharaan, perlindungan Gembala Agung kita Yesus Kristus. Lukas 15 ayat 5-7 mengatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan ini saudara sama dengan perumpamaan berikutnya, yaitu tentang koin yang hilang dan juga anak yang hilang. Diakhiri ketika sudah ditemukan dengan sukacita. Bahkan saudara kalau ingat ketika cerita anak bungsu yang hilang, yang sudah tersesat, yang sudah pergi dari rumah bapaknya, yang melakukan kesalahan atas keluarga, dan bapaknya ketika kembali, bapaknya mengadakan pesta yang luar biasa. Ada sukacita senantiasa ketika yang hilang itu sudah kembali. Terlebih saudara, Yesus mengatakan kalau ada orang yang berdosa bertobat, sukacita sampai pada ke surga. Demikian juga sukacita itu harus ada dalam kehidupan kita. Sukacita di surga harus tercermin dalam kesukaan di bumi ini, di dalam kehidupan orang percaya bahwa ada seorang manusia yang bertobat. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan tadi, Yesus mengatakan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku. Saudara, setiap manusia adalah domba Allah. Ya, mereka mungkin dalam status terhilang, tersesat, tetapi itu tetap milik Allah karena Allah adalah penciptanya. Walaupun mereka saat ini melawan kepada Allah pencipta, mereka melawan kepada umat Tuhan, tetap mereka adalah domba-domba Yesus. Dan mereka harus ditemukan. Dan Yesus sedang mencari mereka. Saudara, ketika mereka bertobat, mereka kembali kepada Bapa. Sekalipun mereka musuh kita, sekali lagi, kita harus bersukacita. Bagaimana mungkin kita tidak bersukacita kalau surga bersukacita karena pertobatan satu orang itu? Ayat 10 tadi mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Malaikat bersuka, malaikat bergembira. Saudara, kita harus lebih lagi, saudara. Apa maksudnya sehingga kita harus bergembira? Dimulai dengan juga kasih kita, seperti kasih Yesus mencari, membawa manusia, membawa domba-domba itu kepada Kristus, sehingga kita akan mengalami kesukaan ketika orang atau domba itu yang tersesat itu kembali kepada jalan yang benar. Dari perumpamaan tentang domba yang hilang ini, kita sudah mengetahui tujuan dari ketika Yesus memberikan perumpamaan ini. Kita belajar beberapa pelajaran penting
tentang hati Bapa. Yang ketiga, bagaimana dengan respon kita? Respon kita itu sangat penting sekali, saudara. Saya katakan ada 2 respon yang harus kita ingat dalam kehidupan kita tentang cerita ini, saudara. Tentang sesuatu yang hilang ini. Yesus sungguh-sungguh ingin menyatakan bahwa ada sesuatu yang hilang dan ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk mencari yang hilang. 2 respon bagaimana kita meneladani Kristus, meneladani gembala kita adalah pergi dan mencari dan tetap bertahan. Pergi mencari, saudara. Kenapa? Inilah giliran kita saat ini sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang memegang amanah agung untuk membawa firman Tuhan, Injil Tuhan, sehingga mereka yang tersesat boleh melihat terang kembali, sehingga mereka yang hilang dalam kehidupannya boleh ditemukan kembali. Pergi dan mencari, karena saudara sudah diberikan otoritas, karena saudara sudah diberikan kuasa, mukjizat, otoritas, tanda-tanda akan mengikuti saudara, sehingga yang tersesat akan tahu bahwa ini dari Kristus. Saudara diutus oleh Kristus, ada tanda salib dalam kehidupan saudara. Kristus yang menyelamatkan. Di dalam Lukas 15:4 tadi saya ulang, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu? Saudara, mari kita memiliki beban ini, kuk yang ringan ini. Yesus adalah gembala agung kita. Kita mungkin menjadi gembala-gembala kecil mencari yang sesat, meneladani Kristus. Karena Yesus mengatakan, siapakah di antara kamu yang kalau bisa mengetahui ada yang hilang, ada yang tersesat, ada teman saudara, keluarga saudara yang masih tersesat, tidak terbeban untuk mencari mereka. Mari kita pergi dan mencari. Ini yang menjadi respon kita atas pesan firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal ketiga ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Respon kita, saudara, pergi dan mencari. Membawa kasih dari Allah yang mencari itu, membawa kasih Allah itu yang menanggung, sehingga ada sukacita di surga dan sukacita dalam kehidupan kita, dan kita boleh bersuka melihat ada orang yang bertobat kembali kepada Tuhan. Di dalam Matius 9 ayat 37-38 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara dan saya, kawanan domba adalah pekerja-pekerja, dan kita harus pergi dan mencari. Itu harus menjadi respon kita atas firman Tuhan ini. Pergi dan mencari. Dimulai dengan hati kita bersyukur kepada Bapa bahwa kita sudah ditemukan. Dengan hati yang bersyukur bahwa kasih itu ada. Kasih itu harus berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Kasih Yesus itu, salib Tuhan itu harus kita pakai untuk mencari domba-domba yang hilang. Tidak hanya kita meresponi dengan pergi dan mencari. Yang kedua, respon kita harus tetap bertahan. Kita harus bersabar. Mungkin kepada orang-orang yang bebal, saudara. Ketika firman Tuhan diberikan, mereka tidak menerima. Ketika mereka tidak bisa diceritakan bahwa mereka sedang tersesat, kita harus bersabar dan tetap bertahan dalam kita mencari. Ketekunan kita jangan kendor. Saya mendengar ada teman-teman gereja jemaat Tuhan yang sudah mungkin lebih dari setahun, saudara, bahkan lebih. Selama COVID ini, dia merindukan ada temannya yang begitu saja terhanyut oleh dunia, mengikuti dunia. Dia rindu, berdoa, bahkan menangis, saudara. Itulah yang harus kita miliki, hati yang mengasihi bagi mereka yang terhilang. Hati yang menginginkan mereka kembali lagi di dalam kawanan domba gembala agung kita. Saudara sekalian, kita juga harus bertahan kepada oposisi, tantangan terhadap kita.
Di dalam ayat kedua pasal ke-15, Lukas tadi mengatakan, maka bersungguh-sungguhlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, akan selalu ada orang-orang akan mengejek saudara ketika saudara menjangkau orang-orang sepertinya tanpa harapan lagi. Orang-orang yang sudah sangat-sangat berdosa, orang-orang yang begitu keras kepala saudara. Saudara tetap bertahan dan tetap sabar. Saudara, kita akan menghadapi orang-orang yang religius, yang agamawi, yang menganggap bahwa ketika kita selamat, ketika kita melakukan penginjilan kita, ketika kita terbentur sesuatu, itu bukan masalah kita lagi, itu masalah orang lain. Tetapi Tuhan mengatakan Dia tidak akan membiarkan satu pun yang tersesat. Dia menginginkan semua orang diselamatkan. Mungkin ada pelajaran bagi kita untuk kita bertekun dan bertahan, untuk kita mencari dan terus mencari, terus berdoa, terus mengupayakan agar satu itu yang kita doakan, yang kita rindukan kembali kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara tidak hanya menghadapi orang-orang seperti Farisi, tetapi orang-orang yang sombong, ya, yang menganggapnya lebih daripada segalanya. Mari ketika kita memiliki kesombongan itu, untuk merasa gengsi untuk menjangkau orang-orang tertentu, kita harus patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Allah, Yesus itu datang untuk justru bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang rendah. Kesombongan kita, saudara, mari kita letakkan di bawah-bawah dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan miliki kerendahan hati sehingga saudara bisa pergi dan mencari dan tetap bertahan. Haleluya. Saya tutup dari firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel pasal ke-34 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikian firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa kembali, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia Allah akan mengembalakan umat pilihannya. Terlebih saudara dan saya saat ini, kita punya Gembala Agung Yesus Kristus yang akan mengembalakan kita, yang akan memimpin kita, yang akan melindungi kita, dan akan mencari kalau kita tersesat. Dan Dia mencari mereka yang belum pernah ditemukan. Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan ini dan pergi mencari. Mulai dari keluarga saudara, mulai dari pertemanan saudara, mulai dari tetangga-tetangga saudara. Ada domba-domba yang belum mengenal gembala. Ada domba-domba yang menghilangkan diri mereka dan membiarkan mereka tersesat. Tuhan punya tugas buat saudara. Firman Tuhan ini, perikop ini, menantang kita semuanya untuk mencari. Sehingga ada sukacita di akhir cerita ketika kita menemukan, kita kembali kepada Tuhan. Ada orang yang bertobat, ada sukacita surgawi. Dan mungkin itu adalah reward kita, saudara, bahwa kita menjadi bagian daripada kerajaan surga dan ada sukacita. Dan saya percaya itu akan membangkitkan kehidupan roh saudara, kehidupan iman saudara, bahwa saudara menjadi bagian daripada kerajaan Allah, dipakai, dipanggil, dan diutus. Tuhan Yesus berkati semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh terima dengan pengertian yang benar Tuhan. Ada tujuan Engkau Tuhan menceritakan perumpamaan tentang hal yang hilang sampai 3 kali Tuhan. Kami sungguh mengerti Tuhan bahwa Yesus dikirim, Tuhan Allah kami menjadi manusia, agar manusia boleh ditemukan, yang terhilang, yang tersesat, yang berdosa boleh kembali kepada pencipta, diampuni dan menerima keselamatan. Karena Engkau Yesus tidak hanya Engkau adalah penyelamat kami, tetapi seterusnya Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah gembala agung kami. Tuhan, ajar kami Tuhan yang sudah menjadi kawanan domba-Mu Tuhan, memiliki keberanian Tuhan, dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan, dan kami boleh membawa Tuhan mukjizat dan tanda-tanda gembala agung kami, salib Kristus kemanapun kami pergi, agar ketika orang melihat, orang merasa ditemukan ketika
ketika orang mendengar, mereka merasa damai sejahtera, dan ketika mereka bertemu dengan hadirat-Mu Tuhan, mereka akan kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba boleh memberkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka sekarang saat ini Tuhan dipenuhi oleh kuasa, oleh Roh Kudus Tuhan, dipenuhi oleh kuasa untuk menjangkau, untuk mencari dan pergi Tuhan. Ada keberanian baru Tuhan, ada hari-hari ketika mereka bersekutu dengan Engkau, menyatakan setiap domba-domba yang terhilang itu Tuhan, dan Engkau akan menugaskan mereka, Engkau akan memampukan mereka untuk menemukan domba-domba yang tersesat itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga bagi mereka yang saat ini Tuhan merasa tersesat jauh daripada Tuhan, yang meninggalkan Engkau, meninggalkan hadirat-Mu Tuhan, di dalam putus asaan mereka, di dalam kesendirian mereka, dalam ketakutan mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, Tuhan jamah mereka Tuhan, bawa mereka kembali kepada hadirat-Mu Tuhan. Mereka yang sudah meninggalkan persekutuan orang kudus Tuhan, mereka sudah menganggap dirinya bukan lagi bagian kerajaan surga, Tuhan bawa mereka kembali, Tuhan bawa mereka kembali, sehingga ada pertobatan, agar pemulihan, agar ada sukacita di antara kami semua, gereja kudus-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, kami akan melihat Tuhan kasih surga, yang mencari kasih surga, yang berbagi kasih surga, yang menanggung, menghasilkan sukacita di dalam kehidupan umat percaya, tidak hanya di bumi tetapi sukacita di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Baik jemaat Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah pujian. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, harapan jawabanku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Haleluya Yesus, kami percaya Tuhan, kami sudah menerima kesembuhan, kami sudah menerima mujizat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang
kasih Tuhan. Yesus Kau baik. Kami percaya Tuhan, Kau Kau ada luar bagi biasa. kami. Mujizat-Mu terjadi saat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Untuk setiap kasih kasih setiamu Tuhan. Mari Untuk saudara setiap angkat mujizat-Mu hati Bapa. Haleluya Yesus. kita Kau menyembah baik. Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saudara, sekali lagi saya katakan, ketika Yesus memberikan perumpamaan yang hampir sama, yaitu dengan tema yang sama tentang sesuatu yang hilang 3 kali, saudara. Berarti itu sangat-sangat penting untuk kita dengarkan, kita renungkan, dan kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan dan Dia perintahkan bagi kita. Hari ini kita belajar Yesus mencari yang hilang. Hari-hari ini kita percaya Allah masih mencari yang hilang. Kenapa saudara? Karena prioritas itu adalah untuk mencari yang hilang. Yesus datang mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib, dan kemudian Dia bangkit dan naik ke surga yang akan kita rayakan tahun ini, hari esok. Saudara, ada tujuannya saudara, bukan hanya untuk menyelamatkan kita dan titik, selesai. Kita yang masih ada di bumi ini, saudara, kita punya tugas menjadi perwakilan dari Tuhan yang menerima otoritas, kuasa dari Tuhan sebagai umatnya. Mari kita meneruskan amanah agung ini yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, memberitakan firman Tuhan. Artinya kita sedang mencari, kita menyebarkan Tuhan, segala kuasa Tuhan untuk kita membawa orang-orang yang mungkin saat ini tidak pernah tahu akan berita kebenaran itu, yang tidak tahu akan terang itu. Mereka adalah prioritas Tuhan, dan Tuhan tidak pernah akan membiarkan setiap orang tersesat selamanya, karena semua orang diinginkan Tuhan, karena itu adalah prioritas Tuhan, domba-domba yang terhilang. Saudara, mari kita relakan hidup kita karena ucapan syukur kita. Mari kita relakan hidup kita menjadi bagian daripada pasukan kerajaan surga mencari yang hilang. Karena tidak hanya ucapan syukur kita, itu adalah kebanggaan kita sebagai umat percaya. Saya percaya kita boleh saling menyatukan. Mungkin kita sedikit terbeban dalam pencarian kita, ketika doa-doa kita seperti tidak terjawab dan kita sudah menjadi lelah untuk mendoakan seseorang untuk kembali kepada Tuhan. Semangat dari Roh Kudus, api itu akan mengorbankan semangat saudara. Haleluya, tetap berkarya, karena itu adalah prioritas Tuhan. Tetap mengikuti segala sesuatu yang diajarkan firman Tuhan, mengikuti keinginan hati Tuhan, karena itu adalah prioritas surga untuk membawa setiap orang berbalik kepadanya dan bertobat dan menjadi bagian daripada kawanan kerajaan surga. Haleluya. Mari kita rindukan, kita bayangkan bahwa Tuhan, Gembala Agung kita, menggendong, membawa setiap domba-domba yang tersesat di atas bahunya. Saudara dan saya yang sudah diselamatkan, kita pernah ada di sana. Dan kita akan selalu selamanya menjadi kawanan domba itu. Haleluya, saudara sekalian, tetap semangat. Saudara, kita akan tutup dalam doa. Ada 3 pokok doa yang saya sampaikan di sini, yang kita akan berdoa. Pertama, saya akan berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan saat ini. Yang kedua, saya ingin berdoa bagi anak-anak sekolah yang hari-hari ini akan menghadapi ujian. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang ketiga adalah saya ingin berdoa bagi teman-teman dimanapun berada, jemaat Tuhan yang hari-hari, minggu-minggu lalu mengalami COVID. Dan ketika terjadi pemulihan, Tuhan sudah menyembuhkan. Saya ingin berdoa agar mereka sungguh-sungguh dibebaskan daripada efek-efek COVID jangka panjang. Segala efek sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita panjatkan doa ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Teguhkan hati kami saat ini Tuhan, agar kami juga menjadi orang yang diutus, dipanggil untuk menjangkau setiap orang yang tersesat, yang terhilang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini adalah merupakan suatu kehormatan Tuhan menjadi bagian daripada keselamatan dari Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh melihat keselamatan juga terjadi dari kehidupan seseorang yang
tersesat. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba ingin berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan mampukan mereka untuk menemukan calon majikan, calon bos, calon kantor Tuhan, dimanapun mereka sedang merindukan pekerjaan itu. Tuhan hantarkan pada tempatnya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan bawa mereka ke tempat yang sungguh-sungguh Engkau sudah sediakan bagi mereka, karena di situ kami percaya, hamba percaya ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan menempatkan mereka di tempat itu. Tuhan, bagi mereka yang sedang mencari dan bingung Tuhan, teguhkan hati mereka Tuhan untuk apa yang akan mereka lakukan ketika ingin mereka berusaha Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan. Hamba percaya pekerjaan, penghasilan Tuhan, nafkah Tuhan berasal daripada Tuhan, dan Engkau mengasihi setiap kami dan Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak yang hari-hari ini akan menghadapi ujian kenaikan kelas, ujian kenaikan tingkat, ataupun ujian kelulusan Tuhan. Tuhan, berikan kemampuan anak-anak kami Tuhan, kepintaran Tuhan. Pertama dimulai dengan takut akan Engkau dan berharap kepada Engkau, dan hamba percaya Engkau memberikan Tuhan kemampuan bagi mereka ketika belajar Tuhan. Mereka akan belajar pada tepat pada materi-materi yang akan diuji Tuhan. Ketika mereka mengerjakan ujian Tuhan, Kau memberikan keteguhan hati mereka dan kepercayaan mereka Tuhan. Dengan pasti mereka akan menjawab dengan benar Tuhan, dan hamba berdoa akan mereka belajar, mengikuti ujian, dan mendapatkan nilai-nilai yang baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu atas orang tua Tuhan yang memiliki kesabaran mengajar anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan agar setiap anak-anak Tuhan yang berhasil juga menjadi terang bagi teman-teman mereka, karena Allah yang kami percaya menyertai setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa terutama bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan COVID, yang sudah dipulihkan, disembuhkan dari COVID. Hamba ingin berdoa Tuhan Kau sudah menyembuhkan mereka. Tuhan juga akan mengangkat setiap Tuhan pengaruh-pengaruh daripada virus itu yang masih tertinggal, yang mungkin akan menyebabkan Tuhan pengaruh efek COVID jangka panjang. Hamba percaya, hamba meminta di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu virus sudah disembuhkan, segala efek juga diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi, kekuatan tubuh tidak hanya dipulihkan tetapi ditingkatkan, imun mereka bahkan ditingkatkan, ditambahkan Tuhan, dan mereka akan menjadi berkat Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka miliki, kekuatan, kesehatan Tuhan, iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang boleh mungkin mereka sudah lalui dengan kesedihan, kesendirian Tuhan, kelemahan tubuh mereka, tapi hari ini Tuhan Kau berikan kepada mereka kekuatan fisik mereka dipulihkan, kekuatan jiwa mereka dan kekuatan iman mereka dipenuhi Tuhan atas apa yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada Engkau, keluarga kami, masa depan kami, segala sesuatu yang dalam kehidupan kami yang kami miliki ada milik-Mu Tuhan, dan kami ingin berserah kepada Engkau dalam roh kami, dalam jiwa, pikiran, dan tubuh kami. Kiranya Allah sendiri yang memberkati kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menaungi kami dan mengarahkan setiap langkah kehidupan kami. Kiranya hikmat Tuhan turun atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kuasa dan mukjizat Tuhan mengikuti setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Hentangkan tangan saudara ke surga, dan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima Tuhan berkat rohani ini. Tuhan akan menguatkan jiwa, pikiran kami, dan juga akan menguatkan tubuh kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin, amin. Saudara sekalian, tetap semangat, tetap berkarya bagi Tuhan, tetap mencari jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa minggu depan.